Ada nggak sih laptop yang punya performa ngebut, layar OLED, beserta harga yang merakyat? Jawabannya ada. Ya, ini dia Asus VivoBook K3400 yang bisa mengisi segmentasi pasar Indonesia karena beneran mantep. Iya, buat kalian yang anak sekolah, anak kuliahan, anak kantoran, content creator, video editor, semuanya bener-bener bisa dapet langsung dengan laptop yang satu ini aja. Jadi, welcome back to Optidit IDN Channel. Nama gue Greg dan langsung aja kita bahas video full review laptop yang satu ini. Seberapa menarik sih? Let's check it out. Laptop ini punya ukuran layar sebesar 14 inch yang menurut gue pas karena nggak kebesaran dan nggak kekecilan. Dengan desain menggunakan nano edge bezel, sehingga kalau kalian lihat bezel atas, kiri, kanan cukup tipis, cukup simetris, jadi punya screen to body ratio sampai 84%. Lanjut dalam segi kualitas layar karena ini yang paling menarik. Karena panelnya sudah menggunakan OLED seperti yang gue bilang tadi di awal video, rasio 16:10, resolusi 2.8K atau 2880 pixel kali 1800 dan refresh rate-nya menggunakan 90 Hz. Jadi ketika kalian mau pakai nonton, entertainment, warna yang dihasilkan vivid, vibrant, tentu colorful juga. Oh ya, buat kalian yang senang main game, screen response time layarnya bagus karena serendah 0,2 milisecond aja. Jadi animasi makin berasa mulus, apalagi ada dukungan dari refresh rate 90 Hz. Oh ya, buat kalian nih dalam segi content creation ataupun kalian yang kerjanya sangat mengandalkan warna, ini akurat banget karena bisa hit 100% DCI-P3 dan 133% sRGB color gamut, tentunya juga Pantone validated. Jadi warna yang dihasilkan bagus, tentu bisa dipercaya dan akurat juga. Oke, dalam 2 minggu terakhir ini gue menemukan kalau panel layar OLED di laptop ini bagus karena nggak bikin cepet mata capek ataupun pegel karena punya blue light reduction sampai 70%. Jadi nyaman. Dan kalau ditanya gimana soal viewing angle, menurut gue bagus karena tidak ada lapisan anti glare. Jadi ketika mau dilihat dari sisi kiri, kanan, atas, bawah, warnanya tidak wash off atau pudar. Cuman ya itu karena tidak ada lapisan anti glare, jadi ketika kita mau kerja di kondisi outdoor, ya akan ada sedikit pantulan cahaya sih, walaupun memang gak deal breaker karena layar laptop ini bisa mendukung brightness sampai 600 nits. Cuman satu aja yang menurut gua agak kurang, yaitu di rotasi layarnya belum support 180 derajat, masih di 90 derajat aja. Jadi gak bisa dibuka, mentok abis. Walaupun laptop ini punya harga yang merakyat mengingat panelnya menggunakan OLED, tapi untungnya Asus tidak mengorbankan di bagian performa. Yes, masih gahar. Jadi pertama-tama gue mau kasih tahu dulu spesifikasi unit yang sekarang gue pegang. Untuk prosesor menggunakan Intel 11 Gen i7-11370H dengan 4 core plus 8 thread. GPU Nvidia GeForce GTX 1650 VRAM 4GB, RAM 8GB DDR4, storage 512GB PCIe SSD, connection Wi-Fi 6 plus Bluetooth 5.0, dan OS Windows 11 Home. Memang untuk prosesor saya belum menggunakan Intel i7-11800H yang punya 8 core plus 16 thread, tapi ketika gue coba melakukan heavy usage multitasking untuk edit video di Adobe Premiere CC 2019, ternyata playbacknya masih lancar. Dan ketika gue coba render dalam keadaan laptop di charge, terus durasinya 4 menit, resolusi 1080p, FPS-nya 30 frame rate, ternyata cuma makan waktu 2 menit aja. Mengingat ini laptop yang sekarang gue pegang RAM-nya menggunakan 8GB aja. Jadi ini masih cepet dan menarik. Lanjut untuk performa game ketika gue coba main GTA 5 dengan resolusi tertinggi 2.8K. FXAA-nya nyala.
settingan medium, social distance semuanya gue taruh di normal, ternyata masih bisa hit di 38 sampai 45 fps dengan rata-ratanya di angka 41 yang tentu sangat playable. Oh ya, untuk fan-nya pun juga tergolong masih anteng karena punya dua fan yang ada di laptop ini. Jadi ya bisa bekerja dengan baik, gak gitu berisik ketika mau main game berjam-jam. Dan kalau misalkan kalian pengen ngincer FPS yang lebih tinggi, tentu resolusinya bisa diturunin ke 1080p, maka kalian bisa mengoptimalkan refresh rate 90Hz yang ada di laptop ini. Dan untuk game kedua yaitu CSGO game mainstream, ini di settingan semua rata kanan, resolusi 2.8K masih bisa dapat FPS di angka 80 sampai 100 dengan rata-ratanya di angka 85 dan lagi-lagi untuk fan-nya masih anteng. Jadi intinya performa laptop ini mau dipakai edit, render, main game semuanya bisa banget tanpa ya harus pusing apakah laptop ini akan ngangkat atau enggaknya. Semua so far dalam pengujian gua bisa dan aman. Bahan material laptop ini menggunakan dua jenis material. Di bagian top lid cover menggunakan metal asli dengan desain yang unik. Karena kalau kalian lihat di bagian pojok kanan tengah, ada tulisan Asus VivoBook yang mengkilat, emboss, jadinya tentu bertekstur. Sedangkan untuk bahan material di bagian frame, terus keyboard, dan di bagian bawah menggunakan polikarbonat. Tapi walaupun menggunakan polikarbonat, build quality-nya masih berasa solid, firm, tengah keyboardnya kopong, dan finishing design dibuat Dovemade juga jadi berasa premium. Lanjut ngomongin soal dimensi, ini nggak tipis-tipis banget sih ya, karena ada Asus ZenBook yang pernah gue lihat itu lebih tipis, tapi masih oke lah di 18,9 mm. Dan untuk bobotnya baru gue senang karena ringan banget, seringan 1,4 kg aja. Jadi laptop ini beneran nyaru, kelihatan tebal tapi pas dipegang sangat enteng, jadi enak dibawa kemana-mana, nggak bikin pundak cepat pegel lah ya. Sekarang lanjut untuk port I/O. Di sebelah kiri terdapat dua USB 2.0 dan LED indicator. Sedangkan di samping bagian kanan ada satu charging port, satu USB 3.2 Gen 1, HDMI, Thunderbolt 4 Type-C, micro SD reader, dan port jack 3.5. Jadi ya udah komplit banget. Bahkan kalau misalkan kalian lupa bawa charger bawaannya, port Type-C-nya itu bisa support power delivery atau bisa di-charge menggunakan charger HP kalian. Apalagi kan charger HP zaman sekarang udah tinggi banget tuh. Ada yang 50 watt, 65 watt, bahkan 120 watt. Layout keyboard di laptop ini belum membawa full size, masih di 75% aja. Tapi dalam segi typing experience menurut gua masih bagus. Ya, karena key travelnya di 1,35 mm, dimana buat kalian yang suka ngetik-ngetik akan cepat beradaptasi dan tentunya sangat enak, gak sering typo. Oh ya, dalam typing feels-nya sendiri menurut gua ini membal. Keras juga enggak, kelembekan juga enggak, ya di tengah-tengah. Sehingga kalau kalian pakai ngetik di tempat umum, gak gitu berisik. Dan buat kalian yang suka ngetik di tempat gelap atau sampai malam hari, tenang, sudah tersedia LED backlight yang bisa di-adjust sampai 3 kali. Oh ya, by the way, ada yang gue suka di bagian desain dan aksen keyboard laptop ini. Ketika kalian lihat tombol enter, itu ada garis-garis kayak zebra cross, dan arrow keys-nya itu ada jarak pemisah antara control dan shift-nya juga. Jadi yang nggak nyatu dan nggak bikin nyaru. Sekarang ngomongin dalam segi touchpad. Wah, ini yang menjadi highlight gue. Karena ukurannya jumbo plus lebar banget. Jadi kalau misalkan kalian adalah orang-orang yang sering mengandalkan mouse kayak gue satu ini, wah bakalan nyaman sih kalau misalkan mouse-nya ketinggalan atau mau nggak bawa mouse. Karena touchpad-nya nggak keset, mulus, dan ukurannya itu loh yang gede banget. Sehingga mau dipakai multi-touch 4 jari pun masih enak. Dan by the way, kalau kalian lihat penempatan tombol powernya itu masih ada di pojok kanan yang bikin nyaru karena dikira tombol escape. Tapi tenang, Asus ada punya satu attention to detail yang gue suka, karena tombolnya itu bukan berupa tombol keyboard biasa, tapi beneran kayak tombol fisik. Kalau kalian nyalain power laptop gimana sih, kerasnya tuh beda. Dan ditambah ada terintegrated dengan sensor sidik jari yang punya performa sangat ngebut. Bang, gimana soal kualitas webcam dari laptop yang saat ini? Kan zaman sekarang masih perlu Zoom meeting, Google Meet, dan video call. Well, ini dia.
Contoh kualitas kamera depan atau webcam dari laptop yang satu ini, yes, nggak patah-patah, masih detail, nggak burik, dan ada penutup cover depannya juga. Jadi ketika kalian mau tambahin privacy kayak gini, langsung tutup tanpa harus matiin atau toggle off kameranya. Menarik. Dan by the way, ada fitur AI noise cancelling di mana suara yang ditangkap itu bisa lebih jernih karena suara background atau latar belakang bakalan diblok sama AI sehingga suara kitanya itu lebih terdengar sama orang-orang yang dengerin. Dan lanjut ngomong soal sound quality laptop yang satu ini, ternyata boleh juga menggunakan stereo speaker atau ada dua speaker yang peletakannya ada di bawah kiri kanan yang berkolaborasi dengan Harman Kardon. Jadi suara yang dihasilkan itu kenceng banget, bassnya masih berasa dan treble-nya berasa banget. Jadi buat kalian penasaran gimana sound quality laptop yang satu ini, langsung gue pasang live testnya. Oke, terakhir ngomongin soal ketahanan baterai. Selama 2 minggu pemakaian untuk ngetik-ngetik, nonton YouTube, browsing-browsing, dan nonton Netflix, ya nggak harus sering-sering ngecharge. Kalau misalkan gua ngabisin dari 100% ke 0%, bisa bertahan 6-8 jam dalam sekali ngecharge. Dan ngomongin soal ngecharge pun, menurut gua ini masih tergolong cepat. Karena ketika gue coba ngecharge dari angka 19% sampai 83% sambil dipakai, cuma makan waktu 1 jam aja menggunakan brick charger bawaannya tentu. Jadi menurut gue aman, baterainya awet dan ngecharge-nya pun ngebut. So guys, itu dia video review Asus VivoBook K3400 versi channel Up To Date IDN. Jadi laptop ini punya 3 versi atau 3 varian lah ya yang masuk di Indonesia. Varian pertama adalah Intel i5 GTX 1650 RAM 8GB dibanderol seharga Rp14.599.000. Untuk varian kedua di tengah-tengah yaitu varian Intel i7 GTX 1650 RAM 8GB atau unit yang sekarang gue pegang dibanderol seharga Rp16.299.000. Dan terakhir varian tertinggi ada Intel i7 GTX 1650 dan RAM 16GB dibanderol seharga Rp16.799.000. Jadi varian manapun yang kalian beli pastinya menurut gue ini best deal dan worth it. Ya even kalian mau ambil varian baseline-nya pun masih oke banget. Tapi saran gua ya, jangan beli yang varian tengah, mending varian tertinggi sekalian aja. Karena nambah 500.000 lagi, kalian langsung bisa dapat 8GB RAM. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with Up To Date.